Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Aldi Riswandi, CGP Angkatan 11 akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian 3 pokok dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid, yaitu proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Pendidik di depan harus menjadi teladan, pendidik di tengah membangun motivasi, pendidik di belakang memberi dorongan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik masih menganggap semua murid harus mendapatkan materi yang sama ketika proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, tujuan saya hanya berfokus pada pencapaian kurikulum tanpa memandang apa yang akan diperoleh murid. Selanjutnya, saya tidak mengambil nilai-nilai positif dari kearifan lokal untuk meningkatkan budi pekerti siswa, dan saya hanya berfokus pada tugas pokok saya sebagai guru untuk menyampaikan materi, bukan berfokus pada murid. Saya tidak melakukan pembiasan pengembangan budi pekerti siswa. Dan setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pola pikir saya dan tindakan saya berubah. Yang pertama, saya menganggap semua murid memiliki potensi minat dan bakat yang berbeda-beda sehingga tidak harus mendapatkan materi yang sama. Saya tidak terlalu berfokus pada kurikulum, tapi saya berusaha memikirkan apa yang akan murid saya peroleh dan bermanfaat untuk kehidupan berdasarkan kurikulum. Lalu saya perlu mempelajari nilai-nilai positif dari kearifan lokal setempat untuk meningkatkan budi pekerti siswa. Dan saya berusaha untuk berpihak pada murid saat pembelajaran. Dan yang terakhir, saya berusaha untuk melakukan pembiasaan pengembangan budi pekerti siswa. Kemudian penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas secara kontekstual. Yang pertama, merubah model pembelajaran yang selama ini teaching center beralih menjadi student center dengan menerapkan pembelajaran problem based learning dan project based learning. Kemudian menghilangkan pemberian hukuman kepada anak, lebih sadar dalam membimbing dan mendidik, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, baik keluarga maupun lingkungan, dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya, dan hal ini dilakukan dengan kunjungan rumah maupun home visit. Lalu mengidentifikasi karakter anak mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pembelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan mereka ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir, menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek bukan objek pembelajaran sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.